Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Revasya Arnes Ari Amanda, NIM 22963176, kelas 22 IK 06. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana sih saya ini menjadi pemimpin. Jadi di sini saya akan menjelaskan identitas saya. Di sini saya berumur 19 tahun dan asal saya dari Yogyakarta. Dan saya program studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Berikut saya akan jelaskan tentang bagaimana saya menjadi seorang pemimpin. Di sini saya pernah menjadi seorang pemimpin di remaja masjid di rumah saya yang bernama Pemuda Plus 62, yang artinya itu Pemuda Indonesia. Alamat masjid saya ini yaitu Tukangan DN 2684, yang artinya dekat dengan rumah saya gitu. Jadi dalam remaja masjid ini perkumpulan remaja yang melakukan aktivitas di masjid maupun di lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya nih ada kerja bakti yang dilakukan di kampung. Namun dalam remaja masjid ini lebih dominan ke acara masjid yang mengurus kegiatan pengajian, menyambut bulan Ramadan, kemudian ada TPA atau ngaji untuk anak-anak, halal bihalal, kajian rutin, memberikan bantuan sosial, dan yang tentunya masih banyak lagi. Jadi di sini saya sebagai pemimpin remaja masjid Al-Hikmah atau yang disebut namanya Pemuda Plus 62 ini mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai. Dan visi saya ini yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung keagamaan. Kemudian yang kedua, membangun komunitas yang kuat dan kreatif untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan. Kemudian misi saya yang pertama, memberikan peluang bagi remaja untuk mengembangkan keterampilan yang menjadi individu atau diri mereka menjadi lebih mandiri. Kemudian yang kedua, mendorong remaja masjid dalam kegiatan sosial agar memberikan manfaat positif di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyediakan bimbingan untuk memperdalam spiritual remaja dan anak-anak dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian, saya sebagai pemimpin juga memiliki strategi untuk menjalankan sebuah visi dan misi agar tercapai. Yang pertama, saya menjalin komunikasi yang efektif dengan remaja lainnya. Kemudian yang kedua, mendorong remaja lainnya untuk aktif dalam berpartisipasi di kegiatan masjid. Kemudian yang ketiga, membuat program edukasi yang menarik dan relevan untuk mempertahankan minat remaja dan anak-anak terhadap nilai-nilai agama. Kemudian ada proses bagaimana saya memimpin sebuah komunitas atau organisasi dalam remaja masjid. Yang pertama ini saya harus mengenali dan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di dalam remaja masjid ini. Kemudian yang kedua, mengajak remaja lain untuk berinteraksi dengan baik agar komunikasi terbuka dan remaja lain merasa didengar atau terlibat. Kemudian yang ketiga, membentuk tim dan menentukan peran masing-masing agar bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Kemudian sebagai pemimpin harus mempunyai bagaimana agar visi dan misi ini tercapai. Untuk mencapai visi dan misi dalam memimpin sebuah organisasi atau komunitas dalam remaja masjid ini, yang paling utama yaitu membutuhkan komunikasi yang jelas agar tidak terjadi miskomunikasi, seperti mengajak anggota lain
untuk saling terbuka dan berbagi pandangan antara satu dengan yang lain. Kemudian, menyampaikan visi dan misi yang jelas pada nilai-nilai dan inti tujuan yang ingin dicapai agar remaja yang lain paham. Kemudian, membuat rencana untuk membawa visi dan misi ini menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, selalu monitor kemajuan dan perkembangan remaja lain untuk visi dan misi yang ingin dicapai. Bagaimana saya sebagai pemimpin menghadapi masalah secara internal dan eksternal? Untuk yang internal, yang pertama harus saling terbuka atau transparan untuk membicarakan masalah dengan remaja lainnya. Kemudian yang kedua, memahami akar permasalahan dengan mendengar masukan dari remaja lain dan pimpinan dari saya. Contohnya nih, misal ada masalah keuangan. Kemudian saat membuat acara untuk bulan Ramadan, saya sebagai pemimpin harus bisa menghandle dengan remaja lainnya yang memiliki masalah ini dengan bendahara untuk meluruskan masalah yang terjadi di keuangan. Kemudian untuk eksternal, yang pertama, saya membangun hubungan yang kuat dengan komunitas dari pihak eksternal untuk memiliki dampak yang positif. Kemudian yang kedua, lebih responsif dalam lingkungan eksternal terhadap situasi yang berkembang. Contohnya nih, misal saya pemimpin ini sedang ada rapat di kecamatan dengan pemimpin-pemimpin lainnya untuk acara takbir keliling. Namun remaja masjid saya salah paham yang dimaksud saya dengan informasi yang diberikan oleh remaja masjidnya. Misal ini remaja masjid A. Namun saya tetap kekeh dengan informasi yang diberikan dari remaja masjid A tadi karena memberikan informasi yang kurang jelas ini dan saya menerima dengan mentah-mentah. Kemudian remaja yang masjid lainnya ini menyalahkan remaja masjid A karena memberikan informasi yang kurang jelas dan menyebabkan miskomunikasi. Nah, akhirnya kita di situ berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari solusi yang baik. Nah, jadi dalam permasalahan sebagai pemimpin ini lebih dominannya menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Mengapa? Karena saya aktif dengan remaja lainnya untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan tanpa sepihak dari pimpinan saya ini. Saya menghargai pandangan dan masukan dari remaja lainnya. Nah, bagi mereka ini sangat merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Bagi mereka, mereka ini memiliki tanggung jawabnya sendiri sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan remaja masjid ini. Jadi untuk acara rapat atau evaluasi kita selalu memberikan kesempatan atau memberi ruang kepada remaja lainnya untuk memberikan masalah yang ingin disampaikan atau melakukan timbal balik dengan remaja lainnya maupun dengan saya sebagai pimpinan. Karena masukan dari mereka ini juga sangat penting untuk tercapainya visi dan misi yang kita buat untuk tercapainya sebuah visi dan misi yang dibuat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan atau materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.